Tapi ya bukan tidak menutup kemungkinan ya gue bersyukur jadi orang bro. Soalnya bisa dapetin cewek-cewek kalian suka. Lu tau gak sih? Ya tetap insecure sih. Takut itu kan sama-sama insecure. Sampai gitu kan dia bukan siapa-siapa gua, belum jadi siapa-siapa gua, belum jadi cewek gua, belum jadi pacar gua gitu kan. Cuma gue udah nyeritain ke lu pada gitu. Kayak wah anjir gue udah membanggakan dia di depan lu pada nih gitu. Kita insecure sama ini ya, sama keuangan nih, sama muka nih. Iya. Dia insecure karena rasnya beda sama yang dilahirin anjing. Goblok anjing. Coba lu kan. 3, 2, 1. Oke, apa kabar semuanya? Balik lagi ke RAD Podcast. Dan di podcast gue kali ini gue lagi kedatangan 2 orang bintang tamu, yaitu teman-teman gue sendiri, yaitu adalah Dio dan Alvin. Alvin. Oke. Nah, jadi di podcast kali ini mungkin kalau lu lihat, wah kok tiba-tiba podcastnya online lagi gitu ya. Sebenarnya ada kendala teknis gitu ya, dan kasus COVID juga lagi naik gitu. Makanya kita bikin online lagi gitu, kita bikin podcastnya online lagi. Nah, jadi di podcast gue kali ini, gue bakal ngebahas tentang PDKT atau ya minder PDKT gitu. Maksudnya kan kalau lu mau deketin cewek atau lu mau deketin cowok gitu ya, untuk para cewek kan pasti ada rasa-rasa insecure, minder dan segala macamnya nggak sih? Nah, jadi di podcast kali ini gue bakal ngebahas apa sih yang bikin orang bisa minder kalau mau deketin seseorang gitu. Nah, kalau dari persepsi lu dulu deh, Alvin, Dio, lu pernah nggak sih misalnya lu mau deketin cewek gitu ya? Terus lo minder gitu, lu kayak ngerasa, aduh kayak gue gak cocok nih, gue gak pantas buat dia gitu. Lu pernah gak sih ngerasa gitu? Coba Pin, gimana Pin? Atau Dio dulu deh, yang lebih berpengalaman. Coba dulu nih. Lu dulu ya. Oke. Dio, lu mana pernah minder? Lu kan gak pernah minder. Enggak lah, pasti pernah lah bro. Pasti pernah lah. Masa gak pernah gitu kan. Kita kan namanya juga laki-laki ya, ada aja insecure kan. Enggak serius bro. Misalnya nih ada ngeliat cewek, ih cakep nih, dia gimana ya tipenya, kayak gua nggak ya kayak gitu. Nah, ya. Aduh muka gua nggak kurang ganteng lagi gitu kan, duit juga tidak seberapa gitu kan, kayak aduh matilah gua nih kalau deketin, bisa nggak ya, coba dulu kali gitu. Gue sih gitu aja sih, mindernya mesti insecure biasa, kayak insecure kayak duh muka nih, duh duit nih gitu. Padahal kan cewek kan kadang nggak ngeliat kayak gitu ya sebetulnya ya. Cuman kadang kan ada aja insecure-nya. Iya. Selalu buat dari diri sendiri gitu ya. Kayak rasa sadar lah. Ada gitu. aja. Kalau lu Pin? Kalau gue sih ya sama insecure juga. Cuma gue lebih ke itu sih, lebih ke takut ngulang dari awal lagi gitu loh. Ngulang harus PDKT dulu, saling kenal. Itu gue takut itu sih, kayak takut ngulang dari awal, takut nanti misalkan gagal, terus itu lagi, ya gitulah. Itu apakah itu teman lu, Pin? Lu bilang tadi ngulang dari awal, berarti lu ngedeketin teman lu gitu, Pin? Apa? Lu bilang tadi kan kayak ngulang dari awal nih, berarti itu kayak teman lu dong? Iya. Oh, berarti lu punya temen nih gitu kan, terus kayak lu suka lagi sama dia gitu kan, lu pengen PDKT takutnya ngulang dari awal gitu, Pin? Bukan gitu, misalkan nih. Gitu. Terus gimana Pin? Gue kenal sama cewek baru nih, terus gue harus ngulang dari awal lagi, harus kenalan lagi, harus saling kenal lagi, harus SKSD lagi gitu loh. Oh gitu. Iya, prosesnya itu kan kadang orang-orang ada yang nggak menikmati proses, ada yang malas sama prosesnya gitu. Oh, lu tipe kayak yang malas ke proses ya, Pin? Sebenarnya bukan males sih, kayak takut aja sama prosesnya gitu. Oh, takut nggak diterima gitu ya, Pin? Iya, sampai gitu ya. Iya, tapi tapi intinya ya tetap insecure sih. Takut itu kan sama-sama insecure. Kalau gue pribadi nih, gue nggak tahu sih lu pernah ngerasain apa enggak. Misalnya gue mau deketin cewek gitu ya. Materi dan fisik itu kan pasti kayak udah satu hal yang bikin lu insecure nggak sih untuk ngedeketin cewek, kayak gila dia cakep banget nih dan dia orang yang high class banget gitu. Kayak dia nggak pernah makan warteg gitu kan, minder juga gitu kita mau deketin gitu ya kan. Nah akhirnya kalau hal-hal kayak gitu gue pasti udah minder banget tuh, dan emang bikin gue insecure lah untuk deketin cewek. Tapi lu pernah nggak sih misalnya lu ngeliat cewek yang sebenarnya ini bukan konotasinya buruk atau gimana ya, cuma lu ngeliat cewek yang ngelakuin sesuatu yang nggak lu lakuin. Contoh, gue
gue kan bukan perokok ataupun peminum gitu ya. Nah, gue kalau ngeliat cewek yang kayak gitu, jujur, gue bukan ilfeel atau ngerasa bahwa ini cewek hancur nih, ini cewek rusak nih, enggak. Tapi gue lebih ngelihat kayak nakal. kayak gue kayak nggak pantas nih buat cewek kayak gitu. Maksudnya gue aja nggak ngelakuin yang dia lakuin gitu. Itu yang Iya. bikin jujur gue aneh sih sebenarnya. Cuma itu yang bikin gue minder untuk deketin cewek gitu, karena kayak ya masalah ngerokok aja gitu, gue nggak ngerokok gitu, sedangkan dia ngerokok gitu. Kayak gue ngerasa nggak sekeren dia aja sih. Lu pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Kayak atau nggak harus ngerokok sih, maksudnya ya dalam hal-hal lain lah gitu. Kalau gue sih, ya kalau gue kan, ya kalau gue materi pasti materi. Wah dia kemana-mana bisa nyetir sendiri, gue nggak bisa nyetir gitu loh. Contohnya, Iya. contoh gitu. Wah dia kemana-mana udah nyetir, lah gue pakai Grab gitu loh. Jadi ya Iya sih, mindernya benar. lebih ke situ sih. Kalau gimana ya? Atau ya yuk gimana yuk? Sama sih pasti materi, kayak gue kemana-mana naik beatem gue tuh beat dansa panas Andalan. kepala, sedangkan dia kayak naik mobil gitu, gue kayak Iya. apakah cocok gitu kayak Iya sih, mikir juga gitu. Kalaupun kalau nggak dianya tuh lebih ke kayak mantannya gitu ya, kayak duh mantannya tuh tapi wah dia dia pakai mobil gitu. Iya. Sedangkan ntar sama gue gimana gitu. Iya. Dan Padahal mereka kan nggak ngeliat gitu, nggak ngeliat gitu kan. Tapi kadang insecure sendiri aja gitu, kayak ih cocok lebih nggak ke ya? sadar, iya lebih ke kesadaran diri nggak sih? Iya. Karena Maksudnya kadang kayak ada yang nggak ngeliat gitu, cuman emang overthinking bocahnya. iya, Sebenarnya emang suka sebenarnya kalau misalkan kita dapet cewek yang nggak ngeliat begitu-gitu, itu hoki banget sih. iya sih Nah, juga parah. sih Bin, banyak lah yang kayak gitu, cuma circle aja Sebenarnya mungkin yang banyak, nggak ya, ada. cuma kan nggak semuanya. Misalkan kita dapet itu menurut gua hoki sih. Ya kalau dapet cewek pasti Karena oke lah. karena zaman sekarang siapa sih mau cewek mau cowok pasti kan mikirnya juga realistik dong, Benar. ya kan? Emang lu mau makan pakai cinta, ya Iya, kan? Waduh, cuman iya kan susah juga sih. oke deh, gede. Jadi tapi lu pernah gak sih kalau lu insecure misalnya soal materi, oke lah itu kayak hal yang realistis ya kan. Tapi lu pernah gak sih kalau lu insecure karena pergaulan misalnya, atau nggak usah jauh-jauh deh, karena ilmu misalnya gini, Ilmu ya. cewek lu nih anak kampus yang akreditasinya bagus gitu, sedangkan lu di kampus yang mungkin biasa-biasa aja, atau bukan atau satu kampus deh tapi dia lebih pintar dari lu, dia lebih oke dari lu, dia lebih IPK-nya lebih tinggi dari lu atau semacamnya gitu, lu minder nggak sih kayak gitu? Lu minder. Kalau gue sih nggak minder banget sih. Kalau gue lebih mindernya ke teman-temannya dia. Teman-temannya dia orang kayak gimana gitu loh. Banyak teman cowoknya kah, teman-temannya, teman anak-anak tongkrongan lah. Kalau gue lebih minder ke situ sih. Gitu. Iya sih, itu Minder juga aja. sih pasti sih. Jadi gue harus bisa gitu lebih nggak Iya. harus sih, tapi sengaja gue bisa lebih dari dia gitu. Karena kan iya bener sih, apalagi yang friendly sama semua cowok ya. Iya. Karena kalau Aduh, gue nggak kalau tahu ini udah dia nggak ikutan deh gue nggak ikutan deh. maksudnya dia nggak respon. personal nih kayaknya. Enggak, maksudnya kan ada enggak. cewek yang ada cewek yang friendly sama banyak cowok, dan gue fan aja, cuman kan di situ ada satu kesulitan aja buat gua, especially gua gitu ya, yang nggak biasa friendly ke banyak cewek, jadi ngerasa gue nggak tahu dia sebenarnya ngerespon gue as a friend atau emang lebih gitu, jadi kayak nggak tahu dia tuh ngerespon cowok untuk PDKT sama untuk temen tuh gimana bedanya gitu kan. Sedangkan kalau dia emang nggak biasa dekat sama cowok ya otomatis udah kayak udah ketahuan gitu. Oh dia udah ngerespon nih gitu. Berarti ada sesuatu atau ada ketertarikan buat dari dia gitu ya nggak sih? Iya benar. Jadi kita kayak bingung, ini ke gue doang atau ke semua orang ya? Gue harus bertindak seperti apa ya? Itu. Iya. Takutnya kegeeran dan segala macem gitu kan. Iya, bakal gue balas seperti hal di sama. Takutnya kalau misalnya gue balas yang sama, takutnya dia kayak, apaan sih orang gue kayak gini tuh semua orang kayak gini. Kayak, iya gitu. kita kalau mau cuek, cuek banget anjing, Kayak gini aja nih, kayak apa namanya, mungkin bagi kita itu kata-katanya baper, contohnya baper. Cuma bagi dia itu biasa aja gitu, ya nggak? Iya benar. Bagi kita itu baper, cuma bagi dia biasa aja. Itu kan biasanya gue ke teman cowok gue juga begitu. Iya. Benar. Soalnya kan kalau ini itu butuh kan apa? Kalau bahasa gue bilang ini, tebar jalan, jadi lu juga paham gitu kan. Kayak Radit itu tebar jalan di mana-mana, jadi paham. Nggak ada.
Oh ini aja lu. cuma player, oh ini responnya bener gitu kayak Radit. Teman jalan di mana di UPH ada, di UMN banyak, langsung Nggak banyak. gitu dong Pak Geng, nggak gitu dong. Ini jam terbang juga harus tinggi ya, yuk. Jam terbang harus Jam tinggi. terbang harus tinggi ya. Ngomong Jam aja terbang harus tinggi. tinggi, kayak tinggi aja di jam terbang nih. Ada masih satu circle aja. Yang jam terbangnya tinggi belum datang kayaknya orangnya ya. Belum datang, nanti jam terbang ada kok Belum gitu datang. jadi teman gua Iya. jam terbangnya cukup tinggi ya. Ya mungkin di pertengahan kayaknya di pertengahan durasi Iya, lu lihat aja ntar ada. pertengahan. Soalnya emang agak delay dia ya. Dia dari Bentar Jamaika kalau nggak salah. Ntar dia masuk langsung mulai anjing. Nggak apa-apa. Langsung selesai. Oh, Kita langsung next aja deh. Tapi kalau seandainya lu pernah dengar nggak sih kayak kata-kata gue lagi deketan nih sama dia, gue lagi deket sama dia gitu. Kayak definisi deket tuh gimana sih menurut lu? Mungkin kalau Apakah gua udah saling baper? enggak. Kalau gua misal gini. Ada nih si B nih. Hampir gue nyebut nama. Ada nih si B nih kan. gue misalnya gue deket sama dia gitu kan. Gue bukan. Iya. Sorry, gue ngedeketin dia, gue ngedeketin dia. Nah, gue bilangnya gitu. Gue lagi deketin si B nih. Gue lagi deket sama si B nih. Padahal gue yang ngedeketin. Biasanya sih gitu ya. Cowok-cowok gitu. Gue lagi deketnya sama ini. Padahal mau dia yang deketin gitu. Ya, Bukan sebenarnya emang lebih ke emang orang yang ngomong Iya. gue lagi deket sama dia itu yang deketin kan. Bukan Iya. bukan yang kayak udah sama baper gitu sebenarnya. Iyalah. Biasanya nih, gue gak tahu. Biasanya sih gitu. Kalau awal-awal kan biasanya salah satu sisi. Awal-awal. Iya. Deket orang kan biasanya salah satu sisi. Antara itu cewek yang deketin duluan atau enggak cowok yang deketin duluan. Iya benar. Heeh. Soalnya kalau kayak beda-beda nih, ada yang bilang bahwa udah lagi dekat itu emang sama-sama udah baper gitu kan, kayak tinggal tunggu si cowok nembak. Iya, itu juga ada. Ada juga yang bilang gitu kan. Ada yang kayak lu ya, yang kayak lu bilang bahwa dia tuh sebenarnya lagi ngedeketin gitu, bukan benar-benar dekat udah saling baper, bukan gitu. Tapi kalau seandainya menurut lu nih, misal lu lihat atau gini, ada cewek yang suka sama lu dan cewek itu nyatain perasaan, maksudnya cuma sekedar nyatain ya, nggak harus tembak gitu. Itu Terus maksudnya oke nggak sih untuk cewek yang nyatain perasaan? Maksudnya gimana ya kalau lu lihat nih sekarang, segengsi itu cewek untuk ngechat duluan aja, segengsi itu. Kalau menurut lu gimana ya? Gue sih nggak masalah ya. Ya bodo amat, dia mau ngungkapin. Kalau gue juga suka ya gue bilang iya. Gue sih nggak masalah. Sekarang udah 2022 cuy, nggak harus cowok yang apa-apa gitu, harus cowok yang duluan gitu kan, nggak harus begitu. Sekarang udah beda. Kita cuma diem ya. Udah ditembak ini masih nggak usah mikir-mikir. Culun banget, nggak usah mikir-mikir. Gimana gue nembak? Gimana gue gitu kan biasanya. Tapi maksudnya nyatain perasaan itu bukan nembak kan maksudnya? Bukan. Iya. Beda, nyatain perasaan sama nembak kan beda. Kalau nembak kan kayak lu mau nggak jadi nama gue, lu mau nggak jadi pacar gue gitu kan. Nembak itu misalnya definisi nembak. Ya nggak masalah gue. Nempel kan status. Karena kalau gue pribadi, lu nggak masalah. Apa? Lu kan gak relate nih sama yang gini-gini yang nyatain gitu. Lu bisa ya, gue sering kali nyatain. Bukan sih, baru ceweknya. Maksudnya? Ceweknya yang nyatain kalau gue suka sama lu Pin gitu. Gue pernah anjing dinyatain sama cewek, sumpah. Oh pernah. Gila. Kayaknya gue belum cerita sama lu. Jadi tuh gue kenal nih sama nih cewek. Sabar dulu, ini nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Gue udah putus kontak. Jadi tuh pas awal-awal COVID nggak masalah. Itu kan gue kayak main open chat gitu kan sama temen gue. Oh iya. Main open chat kan. Itu open chatnya masih sedikit tuh. Masih 15-20 orang kan. Terus singkat cerita ya udah ngobrol-ngobrol apa kayak SKSD gitulah. Terus gue bercanda kan. Jadi tuh setiap ada cewek yang join, gue kayak selalu bercandain dia gitu loh. Biasa kan kalau open chat kan namanya kan bisa bebas kan, nggak harus nama kita kan. Kadang namanya gue bercandain, kadang gue kayak sapa gitu kan. Terus kayak digombal-gombalin gitu ya. Iya, intinya gue bercanda kayak apa namanya, bla bla bla. Kalau misalkan mau tahu jawabannya chat gue aja gitu. Intinya lupa. Caranya begitu pokoknya. Terus nih cewek ngechat gue gitu. Gue ngechat
Terus pokoknya gue ngechat, wah udah mulai asik kan. Terus lama kelamaan tiba-tiba gue ilfil sama nih cewek nih. Tiba-tiba dia ngomong gini sama gue, boleh minta pulsa nggak? Gue lagi nggak megang duit nih. Ya gue ilfil kan ya, maksudnya baru kenal belum seminggu anjrit. Dan itu kenal lewat online, belum pernah ketemu ya. Terus gue ilfil kan, ya ampun begini amat sih. Ini SMP, SMA, SMA. Pas masuk kuliah, pas mau masuk kuliah. Pas lagi libur SMA ke kuliah. Ini teman apa? Apa? Yang mana? Ini teman apa? Maksudnya lu kenal dari siapa? MC apa? Itu tadi. Open chatnya. Open chat itu tuh dari itu kayak tahu nggak sih kan kalau di line kan open chatnya bisa random, bisa ngeliat open chat mana yang masih sepi gitu loh. Oh iya, lu jadi random ya? Masuk random, gue random masuk gitu. Terus pokoknya gara-gara gue udah ilfeel, gue jadi bodo amat sama sama nih cewek, kayak dia ngechat gue tiap hari, terus kayak tiba-tiba kayak bikin konten apa, gue lupa kontennya apa dah, terus masukin ke TikTok, terus gue pura-pura cuek gitu loh. Gila keren banget, cowok ganteng lu, gila keren, the best. Baru sekali. Lu ganteng fix Alpin ganteng 2022 Alpin ganteng. Ya udah pokoknya gitu lah. Tapi iya sih, kadang gue juga gitu ya, maksudnya kalau ada cewek yang nyatain malah jadi ilfil anjing. Terkadang cuma dia tergantung ceweknya sih. Cuma enggak dong. Cakep. Nanti cakep. Aku suka sama. Iya, gue juga gitu. Coba siapa gitu kan? Gue suka sama lu. Bodo amat gitu ya. Anjing baru baca itu enggak gitu ya. Tapi kan kalau gue ngelihat ada cewek yang berani untuk nyatain perasaan tuh gimana ya? Keren sih. Gue sangat-sangat menghargai sih. Maksudnya kayak wah lu keren sih berani buat nyatain perasaan ke cowok gitu. Karena nggak banyak gitu ya cewek yang berani untuk nyatain perasaan ke cowok. Iya. Nah, ini dia nih teman kita nih. Yang jam terbang udah paling tinggi. Jam terbang nyalain dulu kamera lu dah. Nyalain dulu kamera lu dah, lama. Ini nih. Nah, ini nih. Oke, jadi ini adalah ini nih. Ini si Daniel nggak usah disebutin lah namanya, sebenarnya harusnya orang udah pada tahu lah ya. Ini yang jam terbangnya paling tinggi di antara kita bertiga nih. Gila. Jangan gitu lah. Jadi kalau seandainya intinya pokoknya kalau kita bertiga itu kenal satu cewek, diusahain banget diumpet-umpetin dari si Daniel nih. Nah, gitu. Karena kalau bentar. Briefing dulu dong. Apa nih? Ada apps nih gitu. Telat lu. Pulang dong, boleh enggak? Enggak nih, misalnya nih, anggap aja gue deketin orang nih, anggap nih. Set gitu kan. Dapat lainnya kan dari misalnya anggap aja gue deketin anak UMN gitu kan. Terus gue dapat ngedeketin itu dari grup angkatan UMN gitu kan. Gue chat kan. Set. Sorry nih, boleh minta IG enggak? Oh, boleh. Kirim sah. Followed by Daniel Novian, langsung jauh. Gue langsung kayak aduh enggak deh. Gue sorry banget nih. Sorry banget apa. Atau gini, gue pernah kejadian nih. Jadi gimana nih? Ini fakta. Ini fakta. Gue nggak bercanda buat lucu nggak. Jadi gue ngechat nih. Asik. Ngechat cewek nih. Dan ngechat asik, kenalan dulu nih. Pas di IG dia nanya, lu kenal Dani le? Wah, dari situ gue langsung mundur. Udah, pokoknya lu ada dua hal yang harus, kalau lu mau ngedeketin cewek, lu harus mundur. Ada dua hal. Yang pertama, lu lihat dulu IG-nya apakah ada followed by Daniel Novian atau enggak. Yang kedua, kalau lu udah sampai ngechat, pastiin dia nggak akan pernah nanya, lu temennya Daniel ya? Itu kalau udah kayak gitu udah lu out. Selesai. Udah. Ini temanya udah selesai. Temanya roasting Daniel. Itu baru dateng loh, coy. Ini kita lagi menceritakan betapa ini kita lagi menceritakan betapa pengalaman lu sebanyak itu gitu, kita sampai takut. Iya. Masalahnya gini ya. Tadi kan pertanyaan pertama gini. Kalau pertanyaan pertama kita lempar ke lu, nggak mungkin gitu. Apakah lu pernah minder
Nih, pertanyaan pertama tuh adalah apakah lu pernah minder untuk deketin cewek? Kan lu nggak pernah. Pernah dong. Karena jadi seperti itu. Seorang Daniel yang perfecto banget itu nggak Perfect Nggak kalau mungkin. kata nggak kalau kata mungkin. filosofi kopi ya. Iya. Yang Gue lupa lagi nama perfect. kopinya apa. Ya. Gini lah, gini loh. Maksud gue adalah kayak ya kan kita semua manusia gitu loh, pasti punya rasa bimbang, punya rasa insecure gitu kan. Mungkin punya rasa insecure lu tersendiri ya. Lah gue juga punya dong. Tuh. Jadi Gimana jangan tuh kalau boleh menjawab. tahu? Kalau gue sering insecure sih jujur. Iya. Gue tuh Gak usah Ya Daniel. intinya semua konten yang di TikToknya Daniel tuh bullshit. Enggak, gue jujur. Nih, gue insecure tuh kan gue kan bermain di apa ya, kaprah dunia TikTok lah ya. Yang bisa di mana levelnya beda nih. yang di mana apa tuh namanya dunia itu akan lebih condong ke orang yang di mana sekalinya ganteng banget, sekalinya jelek banget, yang akan famous. Nah, gue sering merasa kayak Ganteng juga. gue jelek juga nggak terlalu, maksudnya kayak gue di mana nih ambang gue gitu kan. Lah boleh dong self love dong gitu kan. Ya, boleh dong. Masa nggak boleh? Di satu sisi gue di FYP lebih banyak nemuin orang-orang yang ganteng banget gitu loh, yang dimana orang yang gue suka juga suka nih sama nih cewek, nih cowok gitu loh, sering mengidam-idamkan gitu. Nah setelah gue telusuri ternyata cewek-cewek ini lebih condong ke bukannya apa, orang-orang yang Chinese gitu, yang kulitnya putih, kulit bersih seperti itu. Jadi kayak gue lebih insecure itu sih. Jadi kayak coba kalau misalnya gue ada di posisi cowok gitu kan, terakhir Chinese gitu kan, pasti ini cewek tadi mau sama gue gitu kan. Tapi ya bukan tidak menutup kemungkinan ya gue bersyukur jadi orang bro, soalnya bisa dapetin cewek-cewek kalian suka. Lu tau gak sih? Pin. Lu tau gak sih ini bakal jadi OBB nih abis ini anjing. Ini kan kita insecure sama ini ya, sama keuangan nih, sama muka nih. Iya. Insecure karena rasnya beda sama yang dilahirin anjing. Goblok anjing. Insecure kita bisa diusahain, kayak materi bisa dicari, muka bisa di skincarean segala macem. Ini ras anjing. Ya masa nggak boleh pak? Masa ya, beda? Boleh. Next question. Oke nih, jadi kalau seandainya lu pada nih, misalnya lu ngerasa minder untuk deketin cewek gitu ya, apa yang lu lakuin? Apakah lu mundur atau lu tetap udah gas terus aja dulu nih, atau malah lu ngelakuin sesuatu yang bikin minder lu tuh hilang gitu? Coba Alpin dulu paling bersemangat ya gue nih kalau gue liat-liat nih. Kalau gue sih apa ya? Kalau sekarang nggak tahu ke depannya gimana. Sekarang gue kan lagi nyaman sendiri nih, gak punya, maksudnya nggak ada ikatannya gitu loh. Nggak di apa sih bahasanya di gitu namanya, diikat namanya. Apa sih namanya? Terikat. Iya pokoknya ya nggak terikat lah, gue lagi nyaman pokoknya. Makanya sekarang sih gue lagi nggak deketin cewek, jadi sekarang ini gue belum ngerasain kayak minder lagi gitu aja sih. Kalau Dio gimana Yo? Tadi pertanyaannya apa? Lo kalau seandainya lo minder untuk deketin cewek gitu kan, apa yang lo lakuin? Apakah lo mundur atau lo terus maju atau lo melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan rasa minder lo itu, baru lo maju lagi gitu? Ini konteksnya apa? Apa benar-benar gue buat ngedeketin buat pacaran kan? Emang buat pacaran? Emang ada yang deketin buat main-main? Nggak ada. Ya makanya gue takutnya miskom gitu. Makanya gue tanya. Soalnya kalau hubungan sama lu kan biasanya main gitu. Takutnya kan ada gitu yang dari antara kita berempat nih, takutnya. Biasanya sih yang ngomong ya. Itu yang ngomong tadi. Iya, barusan ada yang ngomong tuh. Oke, langsung. Gimana ya? Sikat ya.
Jadi buat deketin kan, buat pacaran. Ya gue gas sih kalau gue gas. Sambil membenahi kekurangan gitu. Lalu sistemnya Pelan-pelan. gas terus ya? Gue mah Oh. gas terus. Oh, jadi udah Gas aja ya, dulu. apa mindernya lu lawan gitu ya, mindernya. Iya. Sambil gue benahi gitu. So, kalau diem-diem doang, aduh. Nggak asik. Ke depannya nggak bakal dapet apa-apa gitu ya? Itu dia. Masa gue jadi pastor? Ya nggak apa-apa Nah, ini sih, kan- nggak apa-apa. Itu kan panggilan. Nah, gue kebetulan gue mungkin belum ada panggilan ya. Untuk sampai sekarang gue masih suka sama cewek gitu. Belum ada. Itu kan panggilan, beda orang tuh. Bagus orang-orang. Langsung aja Daniel. Oke, langsung. Ya, karena Daniel nggak mungkin minder gitu ya. Oh, nggak, ya udah jawabin. Tadi dijawab ya. Gue baru tadi tadi dulu dong konsepnya dong. Gue manusia, Pak. Gue pengen ngomong nih. Gue pengen Ya udah bercerita. coba gimana Daniel dari Boleh Pak ya? dulu. Boleh ya Pak? Pak boleh ya? Boleh. Kalau gue jujur ada dua tipe sih. Maksudnya dua kategori. Gue bisa gue gas. Di saat gue minder bisa juga gue kayak ya udah gue cabut bro. Soalnya dari dulu selama ini gue sih kalau misalnya gue punya apa tuh namanya kayak keyakinan gitu kalau misalnya dia nggak suka sama gue cabut gitu. Bukan agama Pak Dio, sorry Pak. Ya, gue punya perspektif kalau misalnya gue suka sama nih cewek, gue nyatain terus dia nggak suka gue cabut. Tapi waktu itu baru-baru enggak sih tahun lalu sih, gue tuh nyoba kan, gue minder nih, adalah satu cewek gitu kan. Nah, ini gue nggak berani, tapi ini nanti di-cut aja kan kalian udah pada tahu kan. Nggak ada kata-kata, nggak ada. Lanjut. Ini podcast ada kata-katan. Oh ya adalah. Jadi gue kayak bergumul lah dalam hati gue sendiri gitu kan. Kayak anjir nih gue minder gara-gara dia ada cowok gitu kan. Jadi kayak aduh gimana nih. Sabar nih, sorry nih. Ini masalah mindernya karena ada cowok nih. Sabar. Punya cowok gitu. Enggak, belum kelar. Lu bilang tadi lu mindernya karena ada cowok nih. Belum kelar gua. Belum ada coba. Itu Lanjut. Yang pertama ada cowok, terus yang kedua umur kita jauh beda. And then dari kelas juga ada beda. Dia high end ya, gua low end. Nah ya dari banyak deh dari sisi keluarga. Ya banyak yang kayak tidak memungkinkan lah kalau misalnya walaupun dia suka pun gue kayak nggak bisa gitu loh. Tapi kayak satu momen gue akhirnya jujur lah ke dia. Kalau gue pernah suka tuh kan, itu gue dak-dikduknya mampu sebenarnya. Kayak ya udahlah, maksudnya kayak gue mau sampai kapan kan, kayak gue minder terus, gue kayak nggak berani buat nyatain. Akhirnya gue nyatain lah berdua. Dan ternyata dia pernah juga suka sama gue gitu. Tapi kayak gue seneng tapi kayak gue seneng tapi gue mikir gitu loh. Kalau misalnya gue jadian pun sama dia nggak bakal lama gitu. Soalnya emang udah beda dunia, beda tujuan, beda pola pikir gitu kan. Dia udah jauh lebih di atas lah gitu kan. Tapi kayak setelah gue ulik ternyata dia suka balik sama gue gara-gara waktu itu dia lagi bosen sama cowoknya, makanya cari pelampiasan. Nah dari situ gue mikir kayak gue udah gak bakalan mau jujur-jujur langsung lagi deh ke orang, sampai tuh orang itu sebenarnya udah putus, udah gak ada cowok gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang gue mau jujur, gue jujur tapi ketika keadaan dan situasinya lagi tepat gitu. Waktu dia lagi free, gue free, nggak apa-apa gue jujurin gitu. Tapi kan lu ada rasa lega, kayak lu nyatain bener bener nggak sih ada rasa lega. Tapi ketika gue tahu alasan dia suka sama gue itu apa, gue jadi benci gitu loh. Bukan benci sih, jadi kayak apa sih gitu loh, kayak anjir lah. Jadi lu ngapain ngasih tahu gue lu suka sama gue kalau emang lu cuma jadiin pelampiasan gitu loh. Iya sih, maksudnya sakit juga. Daniel pernah digituin. Mendingan gue ngasih tahu dong. Terus sekarang
ya udah jauh dia kagak mau deket lagi walaupun dia udah putus. Ya udah kelar. Jadi sakit nih. Ih, Enggak gila sih, seorang Adel sad boy. Oh enggak mungkin ya. enggak dong. Maksudnya kayak gue udah lebih bisa mengikhlaskan karena gue udah jujur gitu loh. Dan dia udah tahu. Kelar. Tuh. Jadi tetap Tapi kalau apapun rasa lu minder lu tetap harus jujurin sih bro. Walaupun dia nggak suka balik atau jadi Ini biasa. ganggu otak gitu. juga tahan perasaan lu sendirian gitu ya. Iya, makanya udahlah jujurin aja. Fuck up lah kalau misalnya orang. Tapi ini sorry nih kalau motong nih. Apa? Kawan gue dipanggil mak gue bentar. Oh sorry, teman gue lagi dipanggil nih sama mamanya. Oke, siap. Tapi kan lu pernah bilang nih di podcast gue yang sebelumnya kalau lu tuh tipikal orang yang kalau lu deketin cewek yang gimana ya? Kasarnya ya yang udah mau sama lu, yang pasti udah mau sama lu aja gitu. Maksudnya bukan lu yang harus berjuang segala macam atau Iya benar. gitu. Benar. Tadi gue bilang, gue bakal kalau misalnya gue udah tahu dia nggak suka sama gue cabut. Tapi yang kali ini gue pengen coba. Karena gue kayak pengen nyoba hal baru di lingkungan yang baru. Karena dulu kan gue sukanya paling seputaran anak sekolah, satu kelas. Jadi kayak gue pengen nyoba dari orang-orang baru. Gue pengen coba deh kalau misalnya gue suka sama orang dan udah 1 tahun gue sukanya, gue nggak berani jujur. Ya udahlah, kita jujur aja lah. Dan ya alhasil walaupun dia udah putus pun sekarang kayak dia malah yang mau menjauh gitu loh. Kayak gue tahu banget dia nggak mau dideketin lagi gitu. Tapi kalaupun lu punya kesempatan nggak bakal mau juga gue udah, maksudnya kayak gue udah disadarin teman-teman gue juga kalau misalnya gue tuh nggak, walaupun bisa sama dia nggak bakal lama karena toh juga dia S2-nya bakal di luar negeri. Dia tujuannya sekarang udah lulus mau nikah, mau S2 lah, gue masih bocah ingusan semester 2 pak gitu loh. Aku mau ngomong bang. Apa tuh bang? Gimana ya? Tadi kan kamu bilang bang, kamu mau deketin orang yang orang lain juga orang itu suka sama kamu bang. Iya. Itu bukan tugas kita buat dia suka sama kita bang. Maksudnya? Misalnya nih gue deket sama si A gitu kan, terus si A nih otomatis gak suka sama gue dong. Ya itu tugas gue buat dia suka sama gue kan, gue gak deketin dia soalnya kan. Iya. Dulu gue berpikir kayak gitu, nah sekarang gue pengen nyoba, gue pengen being attractive supaya dia tertarik sama gue. Dia tertarik. Bukan gitu. Maksud dia gini, ketika lu mau deketin cewek, kan ini cewek ini kalau antara plus minus sama 0, dia tuh perasaan ke lu tuh masih 0. Masih ada gitu ya. Atau bahkan dia suka. Nah, tujuan lu PDKT ini kan untuk bikin ngeluluhin hati si cewek biar si cewek sama lu gitu. Nah, gue tipikal emang gue nggak tahu kenapa ya, gue emang orangnya gue nggak pengen terlalu banyak berjuang lah. Soalnya kan orang-orang cowok-cowok pada banyak yang bilang dapetin cewek tuh yang bener-bener dari awal nggak suka sama lu berjuang mati-matian terus lu dapetin tuh cewek, lu bakal sayang banget karena lu udah tahu perjuangan lu dapetin nih cewek kayak gimana. Nah kalau dari dulu tuh berpikiran gue kayak gue ngechat aja atau nggak gue kenalan, dia being attract ke gue, dia nunjukin, ya udah gue lanjut karena gue udah tahu wah nih cewek attract ke gue daripada awal-awal dia kayak udah buang muka, udah cuek, udah mahal kayak gitu ya. Bukan suka ya. Betul, tertarik. Oke, kalau gini make sense. Karena kalau misalnya dari awal gue udah tahu dia tertarik, gue lebih mudah gitu loh buat nggak usah ngemis lah, nggak usah ya gitulah. Tapi kalau misalnya tadi lu bilang itu dit lagi Nil dia kata deketinnya susah gitu kan, terus nanti bakal jadi sayang banget, kayaknya enggak deh. Tapi kebanyakan cowok bilangnya kayak gitu. Teman-teman gue yang cowok kayak gitu. Dari pengalaman teman gue, jadi dia deketinnya cukup susah ya, cukup sulit. Gue ngebantuin sampai akhirnya dapet. Terus pas udah dapet, dia lepas tangan ya sama gue nih, kayak gue langsung kayak sudah, yuk, gue udah dapet nih, gitu kan. Yaudah kan, gue juga angkat tangan lah, mereka udah jadi kan, ya udahlah urusan mereka itu kan. Beberapa setelahnya, tiba-tiba saya di-chat, yuk, gue udahan, lah, gue kaget nih, lah kok tiba-tiba gitu,
sedangkan gue tahu si cewek ini sebenarnya cukup sulit untuk lepas sama cowok. Terus kalau tiba-tiba dia lepas gitu, gue kayak kaget aja. Cocok lah. Itu adalah masalah di belakang lah sama mereka lah. Oh. Itu Jadi nggak masalah mereka. Kalau selalu. masalah gue bisa gue ceritain. Iya. Gue kenapa Nggak. bisa bilang kayak gitu gara-gara temen gue rata-rata bilang kayak gitu sih. Gue belum pernah Emang dapet temen gue kayak gitu. secara logika iya, bener. Maksudnya kayak secara logika emang sesuatu yang lu dapetin mati-matian pasti bakal lebih lu hargain Bener. ketika lu punya itu gitu loh. Maksudnya lu dapetin itu gitu. Ketimbang lu dapetin sesuatu yang lu Instan. dapetin cuma-cuma gitu. Betul. Yang instan Makanya aja kenapa kan. gue dari dulu itu kayak pacaran 2 bulan itu udah lama menurut gue. Yang sekarang Player, yang terakhir. Yang terakhir. Baru juga 8 bulan, Pak. Berarti lu itu tipikal orang rekor tuh ya. LDR. Kenapa enggak? Maksud gue kan, gue kenapa bisa gue tahanin gara-gara ya dia udah janji gitu loh. Dia udah ngejanjiin satu hal yang menurut gue kayak make sense. Dan kayak pahit-pahitnya gue telan semua lah gitu loh. Up and down-nya parah gitu kan. Lu tahu sendiri kalau misalnya orang physical touch anjing. Physical touch kalau misalnya LDR belum pernah ketemu ya gitu deh. Love language lu physical attack itu. Physical touch. Physical touch. Oh iya, Optik 2000. physical touch. Physical touch screen sih dulu. Iya sempat. Physical touch, benar physical touch screen. Apa? Sorry Word nih of kalau misalnya jokesnya affirmation. berlebihan gak usah dikeluarin ya. Kenapa? Iya. Kalau jokesnya berlebihan gak usah dikeluarin. Oh iya, selalu aja, selalu. Tadi boleh di-cut deh. Yang mana ya? Yang mana satu yuk? Yang mana yo? Ya kalian tahu lah masa disebut. Ya deh, langsung Tapi next kalau aja. seandainya kita misalnya nih kayak yang teman-teman lu bilang nih bahwa kalau lu dapetin cewek yang susah banget nih buat didapetinnya itu bakal bertahan lebih lama. Berarti kalau seandainya lu dapetin ceweknya lebih gampang, berarti lebih gampang juga dong buat lepas. Enggak juga dong, enggak gitu. Maksudnya kan rata-rata. Gitu. Soalnya apa ya? Ya yang bener kata lu tadi, pola pikirnya logikanya ketika lu sulit mendapatkan satu hal kayak lu gini deh, lu pengen beli satu barang nih. Pakai kerja keras lu berapa bulan, berapa tahun lu ngumpulin duit, terus lu rela makan ya seadanya, makan paling murah buat dapetin satu barang itu. Pasti lu bakal jaga, bakal rawat, bakal kayak lu sayang-sayangin deh. Tapi ya pasti satu saat lu bakal lupain juga gitu. Tapi kan daripada lu misalnya betak duit emak mintain beliin kan ya lu pasti lebih kayak ya ntar juga bisa dibeliin lagi. Iya sih benar-benar. Tergantung ini sih di jodoh gitu. Tergantung tangan Tuhan gitu. Tapi kan ada sebenarnya ya jodoh bukan di tangan Tuhan sebenarnya. Jodoh di tangan manusia. Aduh mati nih, gue kalau udah bahas gini gak berani deh gue. Gini. Logikanya gini. Boleh deh. Masukkan deh gue deh. Ya. Tuhan itu menciptakan kita dengan pola pikir, dengan hati, punya rasa, punya mata, yang dimana semuanya itu kita bisa mikir dengan logika kita mau seperti apa gitu loh. Nah, ketika kita udah milih nih, wah gue kayak suka sama dia, disitulah baru Tuhan bekerja gitu kayak. Tuhan itu kayak ibu kita lah, atau bapak kita. Kayak kita misalnya, wah gue suka sama barang ini, masker. Mi, boleh nggak beliin? Kalau menurut mereka ini nggak baik buat gue, ya nggak bakal dikasih. Mau lu ngerengek, ya bahkan pakai duit kita belinya. Jadi ya lu pilih barang yang lu mau sampai orang tua lu tuh setuju gitu loh, deal. Yang dimana ya semua barang yang lu pilih, mau dompet, mau parfum, mau masker, yang menurut lu oke buat lu kan belum tentu oke buat orang tua lu. Orang tua lu kan pengen yang terbaik buat lu. Jadi ya buat milih, buat lu mau yang seperti apa, itu ya semua di tangan lu. Tuhan nggak bisa tuh ngatur hidup lu, tangan lu dipakein tali, sama cewek ini aja, nggak ada kayak gitu. Jadi semua ya mulai dari rasa dulu bro. Benar-benar. Kali ini gue setuju sekali. Next aja. Ini gue setuju banget ya Mendandan, gue setuju banget. Karena emang konsepnya. Mending kita next aja deh. Gak usah yang berat, bro. Nih, pertanyaan berat. Enggak nih, ini pertanyaan gue berat banget. Lu oke gak sih kalau lu punya cewek yang ketika udah pacaran, udah jadian, dia tetap
jadi orang yang friendly ke cowok lain. Walaupun dia bilang, tapi kan gue tahu batasan gue dan segala macem. Walaupun kan kita nggak bisa nilai hati dia. Cuman apa Iya. yang dia lakuin masih sama ketika sebelum jadi nama kita nih. Walaupun kita nggak bisa nilai hatinya, oh mungkin ya udah biasa aja, dia udah tahu lah batasan dia atau gimana. Lu oke nggak sih sama cewek yang kayak gitu? Karena Siapa kalau dulu? gue pribadi gue nggak oke. Siapa dulu? Coba Pin gimana Pin? Gue paling pengen denger dari Alvin juga nih. Kalau gue Lu sih ini gimana ya, Pin? ya Lu tadi kan punya banyak cewek Pin. Gimana Pin? anjing. Kan kayak tadi aku bilang ya, kalau Hmm. misalkan udah jadian terus dia bilang kayak enggak kok, aku udah tahu batasannya. Oke, misalkan ngomong gitu ada batasannya. Cuma kalau misalkan kita pacaran terus tapi gue lihat gak ada perbedaannya sama sekali nih, dibilangnya ada batasnya dong tapi nggak ada actionnya, itu tuh pasti kita harus bertindak dong. Kalau misalkan nggak ada actionnya, kalau cuma omongan doang, gitu sih. Gue risihnya ya di situ aja. Kalau misalkan nggak ada actionnya ya ngapain lu ngomong begitu, ya kan? Lu tuh nggak dianggap apa? Kenapa gua nggak dianggap spesial gitu ya? Iya lah, kan karena kan udah ada status dong. Kayak perlakuan lu sama gua sama ke teman-teman lu kenapa sama gitu? Iya, misalkan kalau misalkan dia bilang emang aku ngelakuinnya semua begitu, ya mending nggak usah pacaran dong. Kalau misalkan dia Iya bilang bener. nggak usah pacaran, nggak ada bedanya kan? Kalau lu yuk gimana yuk? Gua nih, kalau gua sebenarnya gimana nih? Ini juga sebenarnya gue pengen nanya ke lu orang. Sebenarnya biasa aja sih sejujurnya, cuma gue ngeri di cowoknya, ngerti gak sih? Cowok di si kawannya itu loh, ngerti gak sih? Jadi soalnya kan, Cewek lu ini ceritanya. iya misalnya nih, anggap aja gue deketin cewek cakep nih kan, dia friendly nih ke semua orang nih kan. Nah, anggap aja ke lu berempat deh, bertiga deh. Lu friendly ke Radit, dia friendly ke Radit, friendly ke Daniel, friendly ke Alvin. Pasti lu pikirnya, ih kok dia balasnya gini ya, padahal dia udah Iya. punya cowok gitu kan, ngerti gak maksud gue kan? Kayak, ih kok Iya, balasnya iya, gini gitu loh, maksudnya gue ke situ meskipun lu teman gue kan, tapi tetap aja gitu kan. Kayak, itu sih gue bingungnya di situ, gue harus bersikap seperti apa gitu, gue jujur bingung juga sih. Kalau friendly gitu, dilarang Kalau salah, iya nggak benar. dilarang juga salah gitu, gue juga nggak tahu Takutnya nih. berakibatnya malah ke cowoknya juga ya, ke cowok yang dideket, ya cowok yang friendly ke cewek lu gitu kan? Kayak, kok dia tertarik sama gue gitu kan, kayak pikirnya Iya. gitu. Terus Heeh. lu bertiga salah satu ada yang malah jadi seriusin gitu kan, ih. Iya, malah salah satu dari kita ada yang baper padahal udah punya cowok, ya kan? Iya sih ngerinya Gitu. di situ juga ya. Iya. Karena ya Sabar dulu, ini kita denger dulu dari jawaban Bapak Daniel Novian. Iya, coba Daniel Nanti gimana kita Daniel? dengar pendapat lu, nanti dulu. Kita harus dari guru kita dulu. Oh iya benar. Dari suhu. Suhu. Kalau gue jujur gue biasa aja karena gue sadar diri gitu loh. Gue ke semua cewek friendly banget gitu. Memang gue nggak bisa bohong dong. Yang dimana mantan gue yang terakhir friendly ke semua cowok banget gitu. Yang dimana dia jalan sama cowok berdua, gue nggak dikasih tahu, gue it's fine karena gue ngelakuin hal yang sama gitu. Karena emang dari awal sebelum jadian juga gue udah buat deal gitu loh, kayak lu bebas mau berteman sama siapapun, dimanapun, kapanpun lu ngasih tau gue bebas, karena gue ngelakuin kayak gitu juga. Sebelum gue kenal sama lu pun demikian. Tapi gue percayain aja, ketika misal lu percaya sama cewek lu 100%, dia pasti bakal tahu batasan tersendiri. Karena kayak misalnya teman gue, cewek yang gue suka nih dulu, yang udah punya cowok, dia udah punya cowok, tapi friendly ke semua orang, sampai orang lain bisa baper ke dia. Tapi di saat dia tahu ada orang yang baper sama dia bisa nutup diri, dia bisa bagi sendiri. Dia bisa kayak pura-pura ngilang lah, cabut, upload story sama cowoknya, jalan sama cowoknya, yang bikin orang yang dia tahu dia suka, orang itu suka sama dia tuh bisa sakit hati lagi, kayak anjir, nggak bisa, dia masih ada cowok segala macam. Jadi yang pertama, nggak masalah kalau misalnya pasangan kalian itu friendly ke semua orang, toh juga kalian masih pacaran. Yang kedua, kalau misalnya kalian takut pacaran, ya nggak usah pacaran, karena kan saling ngasih kepercayaan 100% satu sama lain. Kalau emang dia misalnya selingkuh, ya udah, yang penting kalian udah ngelakuin do your best lah gitu loh, as a boyfriend gitu loh, dari sisi cowok. Maksudnya ya udah,
lu dunia lu, gue dunia gue mau friendly ke siapapun, oke. Kalau misalnya lu oke, kalau enggak ya udah, kita berarti nggak bisa gitu loh. Jangan malah dipaksain, karena ya kalau misalnya lu ngebangun sebuah relationship kan dua-duanya juga harus setuju gitu, deal dengan kesepakatan berdua sebelum pacaran. Gue orangnya kayak gimana, gue terbuka, gue gini ke cewek, gue gini ke cowok, dan sebaliknya gitu loh. Jadi ya kalau misalnya lu dari awal emang gak suka sama cewek yang friendly ke semua cowok, ya ngapain dilanjutin gitu. Gunanya PDKT kan ya lu harus tahu satu sama lain gitu loh, supaya waktu pacaran lu nggak kaget lah, kok dia tiba-tiba friendly ya, padahal waktu PDKT enggak gitu. Biasanya kan cowok kadang cemburunya bukan nama muka, Betul. bukan nama materi, biasa sama yang lebih asik gitu sama dia ngobrol biasanya, kan gue nggak tahu ya. Iya nggak sih, jadi kayak bisa. Oh dia lebih asik sama. Kalau cara gue, jujur gue pernah cemburu waktu dia mantan gue ini upload story berdua sama cowok, mesra banget. Gue bilang, lu nggak apa-apa sama siapapun, gue percaya 100% sama lu. Tapi gue nggak mau ngeliat lu kalau lagi jalan sama cowok lu di story. Gue nggak mau lu buat story. Kalau lu buat story gue di hide. Nggak apa-apa, it's fine gitu loh. Jadi cara satu gue, lu bebas tapi gue nggak mau lihat gitu. Jangan depan mata gue gitu. Tapi gue 100% percaya sama lu nggak apa-apain gitu. Kalau cara gue sih gitu. Berarti kalau gue adalah tipikal orang yang nggak bisa sama cewek yang friendly sama banyak cowok. Karena gue kan orangnya nggak tahu sih terlalu strict atau gimana ya. Cuma kalau gue ngelihat ada cewek yang dia ngepost foto berdua cowok tuh, gue mikir, oh ini cowoknya kali ini gitu. Oh ini pawangnya kali ini. Jadi gue mikir kayak, udahlah gue nggak usah ngechat lah, mungkin dia udah punya cowok. Tapi kan kalau ya baru-baru ini apalagi ya, baru-baru ini gue ngeliat cewek yang jalan sama cowok atau dia ngepost foto berdua cowok itu sesuatu hal yang biasa gitu, kayak temenan aja gitu. Mungkin gue yang terlalu strict. Jadi gue kayak buat gue punya cewek terus dia friendly sama banyak cowok, gue mungkin nggak bisa, karena gue ngelihat bukan masalah nggak percayanya ya, cuman lebih ke ya itu yang kayak dia bilang, gue cemburunya, dan gue ngerasa pasti mikir kayak, wah apakah emang temen-temen cowoknya lebih asik nih daripada gue gitu. Karena kan kadang kalau seandainya lu temenan, misalnya lu temenan nih sama cewek, nggak usah lu jalanin hubungan apapun, lu kan bakal bisa jadi orang yang lebih lepas gitu, lebih lu yang lu ngelawak aja dan segala macem. Tapi kan kalau seandainya lu ngejalanin hubungan tuh kayak kesannya lu jadi ngomongin sesuatu tuh ya arahnya ya ke hubungan aja gitu. Jadi pasti mikir, aduh apa teman-teman cowoknya jadi lebih asik gitu daripada gua gitu kan. Karena kan kalau seandainya susah gitu, lu bisa punya cewek atau lu punya pacar yang status doang, tapi tetap lu ngejalanin hubungan tuh kayak lu bersahabat gitu, seasik sahabatan gitu. Kalau itu menurut gue sih. Dan biasanya juga kadang kalau misalnya lu bilang tadi kayak status gitu, kayak hubungan tanpa status gitu. Cuma kadang biasanya kan wanita-wanita itu kan kadang pengen kayak status gitu, kayak kalau misalnya lu nggak ada status tuh kayak, ih ini gue mau dibawa kemana sih gitu. Biasanya gitu kan, kayak ini gue mau dibawa kemana sih, ini orang beneran gak sih sama gue, biasanya kan gitu. Makanya mereka lebih mentingin status gitu kan dibanding TTM-an. Apa sih sebenarnya TTM-an kan sebetulnya teman tapi mesra, iya TTM-an gitu kan. Iya, nggak, maksudnya kayak mereka tuh kayak, ini gue mau dibawa kemana sih gitu, lu mau serius nggak sih, biasanya kan gitu. Iya sih benar. Ngomong biasanya aja takutnya gue diserang kan, nggak seru jadi. Iya. Kayak kan ada juga yang dia tuh emang kayak, lu pernah lihat nggak sih kalau ada orang pacaran tapi dia tuh kayak sahabatan gitu. Dan bahkan banyak orang yang ngira mereka sahabatan bukan pacaran gitu. Dan itu sebenarnya yang apa ya? Yang itu pacaran yang menurut gua sehat. Good relationship ya, sehat. Iya, bener sih, bener. Karena pacar itu bukan sekedar lu cuman pengen cuman pengen up story mesra-mesraan. Menurut gue pacaran itu ketika apa ya, bisa jadi teman, sahabat, teman curhat, teman apa tuh namanya, teman gibah, teman ngakak, teman berantem, teman nangis, semua jadiin satu. Bener sih, bener. Tuh. Jadi kalau lu gua simulasi lu punya istri atau punya suami gitu. Iya, benar. Karena kan jadi at the end lu bakal sama dia terus-terusan kan kalau lu sampai nikah gitu. Iya. Kenapa
yang pola pikir gue sekarang berubah ketika beranjak kuliah, anjay. Beranjak kuliah adalah, kan dulu gue SMA itu kalau misalnya gue nyari cewek tuh bener-bener yang pure cantik doang. Makanya kan gue bilang kenapa gue suka bisa pacaran sama orang yang attract sama gue ya, karena gue pengen cepet aja gitu. Dia cakep, attract sama gue, gas gitu. Gue gak ngeliat sampai dalam-dalamnya gitu. Maksudnya seluk-beluk lah ya. Karena yang gue pikirin sekarang adalah ketika gue dekat sama cewek, pengen deketin cewek, asik dulu nih ngobrolnya. Ngobrolnya asik, nyambung dulu. Karena dari ngobrol itu paling penting. Semua bisa apa ya? Bisa nyambung, bisa asik, bisa seru dari ngobrol. Kalau ngobrol nyambung, lu bisa ngakak bareng, lu bisa debat bareng. Itu yang apa ya? Yang menurut gua lebih berbobot sih daripada ini hubungan mesra-mesraan doang gitu loh. Karena kalau mesra-mesraan menurut gua di pertemanan juga banyak dan bisa gitu loh. Bisa banget ya. Iya, jadi karena gue juga belajar dari temen gue, love itu bukan cuma dapet di relationship, tapi dari friends juga bisa dapet gitu. Tapi kan kayak mesra-mesraan juga lama-lama bosen gitu. Iya, maksudnya lama-lama pasti bakal pudar juga. Mesra-mesra itu kan lama-lama pasti bakal pudar. Karena lu kalau misalnya nih ya, lu dapet cewek, amin sampai lu nikah nanti, karena banyak juga kan dari SMP, SD yang sampai nikah. Ya ketika lu dapet perempuan yang sampai lu nanti nikah tua, ya lu kan cuma bisa ngandelin ngobrol doang. Lu tua pasti ngobrol, banyakin ngobrol doang kan. Ketika lu dari awal udah gak nyambung ngobrol, gimana tuanya bisa langgeng terus sama dia? Masa uuan terus atau udah kakek nenek? Kayak komunikasi itu yang paling penting gitu. Gini ya. Jijik katanya. Soalnya gimana ya, teman-teman gue bukannya gimana ya, mereka kebanyakan itu teman-teman sama lu dulu ini harus dikotakkan nih, ini harus dikotakkan. Ya, maksudnya kita teman-teman juga nih. Iya Nil. Ya teman-teman yang mana nih? Record aja. Teman-teman yang namanya juga lagi di rumah masing-masing ya. Sorry ya. Jadi ada gangguan ya guys ya. Ya. Sepenglihatan gue, teman-teman gue tuh kebanyakan pacaran itu cuma nyari mesra-mesranya doang. Betul. Karena lagi dan lagi adalah korban TikTok yang dimana video-videonya yang disajikan ya keasmaraan, keuuan, keromantisan orang-orang pacaran. Padahal kan orang pacaran nggak cuma romantis doang gitu loh. Karena yang dimana kenapa teman-teman gue tuh cepat banget putusnya. Kayak sebulan tiba-tiba lah udah putus gitu loh. 2 bulan lah udah putus. Iya. Ya. Kenapa? Lu magang di perusahaannya 3 bulan aja. Iya, benar. Tapi emang waktu dia pertama kali pacaran, pokoknya benar-benar terus romantis buat TikTok bareng, apa semua tren dilakuin dah tuh yang couple-couple. 2 bulan 3 bulan putus ya, nggak heran sih, tapi ya. Ada yang bilang tuh bahwa makin mesra lu dan makin lu expose kemesraan lu, makin mudah lu untuk kehilangan pasangan lu gitu. Emang ya? Ada yang gitu. Ada yang bilang gitu. Karena dibalik kan kamera itu kan bisa aja kebohongan, nggak? Iya, nggak tahu juga. Kayak gimana kan? Soalnya teman gue ada tuh yang gue sampai apa gimana ya? Nih, aduh salah nggak ya? Ya intinya gue tuh sampai risih gitu kan. Dia tuh kayak sama bro. Kayak dia ngupload gitu kan kayak berdua. Ternyata mesra ya. Temennya dia sekarang lagi LDR terus kayak sayang bla bla bla. Ya nggak masalah. Nggak salah. Gue risih gimana dong? Ini hidup gue risih gitu loh. Iya. Sama maksudnya kita risih bukan karena iri ya nggak sih, bukan karena iri gitu. Karena emang kalau pengen mah bisa aja gitu, cuman kan gue lebih suka private gitu loh bang, gitu loh. Gue lebih suka private jujur. Kayak iya, hubungan lu ini lebih suka private atau lu lebih suka di expose dah? Enggak. Kalau Daniel gue tahu kenapa di private biar dia bisa tetap kemana-mana. Gue tahu betul. Bisa berjalan. Awal lu bertiga gue hafal gue. Alpin gimana Alpin? Gue aja aku nggak punya pacar, Dit. Nah kalau kan ini simulasi, aku juga nggak punya. Tahu aja lagi sih bang.
Apal gua. Daniel emang gak perlu ditanya masalah-masalah kayak gini sebenarnya. Anjir lah. Tadi juga Pertanyaan tuh ini Nil, hanya sebelum record nih Nil. Terus tiba-tiba dia ngomong sesuatu nih, ngomong satu kata gitu. Satu kalimat lah, pendek gitu. Nih, sah gitu. Pasti lu ini. Terus dia langsung ketawa kayak, yang ini dia kata lu nunjukin sesuatu. Nunjukin hasil lu. Oh, Nunjukin hasil AE lu. Terus lu nunjukin, terus lu sombong dengan respon dari seseorang gitu kan. Terus langsung gue tebak isi chatnya gimana ya. Gila, hafal gue bertiga. Burungnya lagi. Hafal gue. Dia lagi. lah emang lu enggak, Yo? Hah? Emang lu enggak? Enggak. Lah. Gara-gara cewek lu sangar aja kan. Next. Gue ngirim GoPay ke Dio, di chat gue sama ceweknya di GoPay, di Gojek, kaget gue. Tapi menurut gue dari Next. ada si Dio ini Gimana nih? Next. gila. Si Dio ini benar-benar private banget. Private banget. Parah sih, parah. Gua aja Masalah. tampak ceweknya aja belum pernah, woi. Lu ngelek, weh. Tapir, lu ngelek, dah. Next. Emang Gue Dio aja sama nggak tahu Daniel ini, ada gitu. Dio sama Daniel ini udah paling ketahuan kenapa dia pengennya private ya. Iya makanya gue aja nggak pernah ngeliat bentuk ini beneran apa kagak itu gue belum. Pin, gue nanya nih. Nah. Lu kan sempet kalau nggak salah jadi friend zone berapa? 6 tahun? 6 years? Ya 6 tahun. 6 tahun ya. Itu lu sempat apakah di sepanjang 6 tahun itu lu apakah ini nggak apa-apa kan gue nanya selalu kan, ini kan meskipun podcast selalu kan udah lewat masa lalu. Nggak, maksudnya gue nanya ke Radit selalu kan ini podcast lu gitu. Selalu. Iya. Sakit. Kutil. Iya kan? Lu 6 tahun nih. Nah, Apakah di sepanjang 6 tahun itu lu kayak menyadari ini tuh friendzone gitu? Ada nggak sih? gimana ya jelasinnya ya? Gue sadar pasti kalau gue suka sama dia terus-terusan, pasti ujung-ujungnya pasti gue bakal sakit. Cuma tetap gue lakuin gitu loh. Nah. Bodohnya di situ, bener gak? Kan kita terkadang suka terbodohi oleh namanya cinta. Iya, cinta itu betul. Iya, kita tuh suka terbodohi oleh cinta, makanya itu tuh gue bodo amat. Gue tahu pasti ujungnya pasti gue bakal sakit hati, ya tapi tetap gue terusin gitu. Di tahun ke-6 atau di tahun ke-5 gitu? Enggak atau emang dari awal? Nggak dari awal sih, palingan dari pas gue SMA. Gila ya, 6 tahun. Gue pertama kali dekat sama dia kelas 7 atau kelas 8 gitu, gue lupa. Gue mulai sadarnya pas gue masuk SMA kelas 1. Itu gue sadar. Gila 6 tahun yuk. Pokoknya lu beli motor pikiran lunas anjing. Pokoknya dari 6 tahun itu, dari 6 tahun gue suka sama dia pernah pacaran sama 2 cowok. Wah, jadi gila. Nah, bahas tentang Alpin Prenjon. Gue gak tahu sih sebenarnya nyingkir hati anjing. Enggak. Gue mungkin lagi ada di posisi yang pernah Alpin rasain nih, Pin. Nah, jadi kan Alpin udah lebih lagi nih. Gue gak tahu, jujur gue gak tahu. Cuman kan gini. Gue gak tahu ya lu pernah apa enggak, cuman gue kayak lu udah pada tahu sih sebenarnya. Gue kan nyatain perasaan ke seorang wanita gitu, anjay. Iya. Ke seorang wanita yang sangat pokoknya gitu dah. Spesial. Sangat spesial nih, gitu. Sampai-sampai dia enggak anjing. Sangat spesial gitu. Itu sampai gitu kan, dia bukan siapa-siapa gue, belum jadi siapa-siapa gue, belum jadi cewek gue, belum jadi pacar gue gitu kan. Cuma gue udah nyeritain ke lu pada gitu, kayak wah anjing gue udah membanggakan dia di depan lu pada nih gitu. Nah terus waktu ada keberanian dalam diri gue, akhirnya gue memberanikan diri untuk datang gitu kan, ketemu langsung sama dia dan menyatakan perasaan. Ini kayak pertama kali seumur hidup gue nyatain perasaan ke cewek dan secara langsung nih, walaupun hasilnya naas gitu, hasilnya
tidak sesuai ekspektasi. Cuma ada satu hal yang bikin gue mikir bahwa nggak harus dengan pacaran lu bisa bahagia, dan nggak harus dengan pacaran lu bisa punya orang yang spesial di hidup lu. Kayak dia nanya sama gue, emangnya lu mau pacaran kenapa sih, Dit? Apa yang lu kejar dari pacaran? Dan gue bilang dengan polos dan tololnya, gue bilang gue pengen seneng dan gue pengen bisa ada support system di hidup gue buat gue gitu. Terus dia bilang, gue lupa sih kata-katanya, cuman kasarnya dia bilang kalau seandainya kita temenan dan tapi gue jadi support system lu, emang nggak bisa. Di situ gue mikir, iya juga ya, nggak harus dengan pacaran kita jadi punya support system atau punya orang yang spesial nih di hidup kita. Nah, dia nganggap, mungkin ya gue nggak tahu ya, gue nganggap dia sahabat gue sekarang. Dan gue pribadi, gue juga mikir bahwa kalau untuk pacaran sama dia mungkin jadi sesuatu yang gue nggak tahu apakah bakal cocok atau enggak. Tapi dia juga mungkin nganggap gue sebagai sahabatnya, kayak kita sahabatan nih. Cuma gue nggak tahu apakah gue lagi ada di posisi di mana gue lagi di friendzone atau enggak sama dia, atau emang mungkin karena dia cewek yang jauh lebih dewasa gitu ya daripada gue, jadi dia ngelakuin itu, atau emang gue yang lagi di friendzone gitu. Kalau menurut lu pada gimana? Aku bisa jawab bang, aku bisa jawab bang. Gimana ya, ada persepsi lu ya? Kalau menurut gue itu bukan friendzone lagi bang, soalnya kan lu udah nembak terus ditolak terus akhirnya lu kalian jadi sahabat. Iya. Kecuali kalau kayak Alvin ya, Alvin kan dia bener-bener gas mogok gitu. Tapi ya pas 6 tahun ini kan yang namanya udah berhenti nih. Itu pas sebelum gue berhenti, itu gue udah nyatain Bagus. Berhenti udah. Cuma sebenarnya 6 tahun full. Dia nanya si Ren itu apakah sekarang prosesnya itu gue jadi friendzone atau tidak. Nah, sedang lu kalau menurut gue udah enggak, soalnya lu udah nyatain terus lu jadi sahabat. Dan lu udah tahu gitu kalau dia tuh udah nggak suka juga sama lu. Sedangkan kalau si Alvin dia suka sama si ceweknya itu, jadi tempat curhat lah, jadi apa si Alvin juga suka balik. Suka banget gitu ke ceweknya. Tapi ceweknya nggak sukain balik, cuma jadi tempat pelampiasan buat curhat atau apa gitu kan. Nah kalau lu kan enggak, lu udah ditembak, ditolak, udah jadi temen gitu loh maksud gue. Iya. Jujur gue pribadi malah jauh lebih nyaman dengan kayak gini, karena gue sama dia jadi bisa lebih akrab dan lebih deket kayak gini gitu ya, dengan gak pacaran ini gitu. Cuman gue bilang cinta kan gak mesti dari relationship. Lu berteman aja lu udah bisa masukkan. Ngapain pakai filter sih, babi, ganti dulu. Karena Sisar lagi khotbah Radit anjing. Karena nggak gini, yang gue bilang tadi, kalau misalnya lu nggak jelas banget anjing ini orang heran nggak jelas aja. Karena muncul kata nggak jelas banget. Udah apa lepas apa Mister? Karena menurut gue kalau misalnya lu suka terus nih sama dia, lu nggak nyatain, terus kayak lu benar-benar kayak pede lah, mampus gue bakal suka sama dia terus, gue bakal berjuang buat dia terus, gue nggak mau jujur dia kayaknya tertarik juga sama gue, karena lu nggak bakal tahu, lu gambling ya tohnya kan, dia bakal tertarik sama gue apa enggak. Nah walaupun lu udah ketika lu udah lu udah nyatain, itu mungkin yang terbaik. Mungkin kalau misalnya lu nggak nyatain, lu nggak bakal bisa kayak gini sama dia sekarang kan. Iya, makanya naruh perasaan terus, naruh harapan terus. Ketika lu udah jujur, lu udah bisa mikir kan sekarang, kayak enakan kayak gini ya sebenarnya. Gue bisa mendapatkan apa yang gue mau ketika gue temenan aja sama dia gitu. Gue bisa kapanpun gue sama dia kalau misalnya jalan berdua udah nggak ada berpikiran gue mau deketin sama dia. Ya gitu deh, pokoknya lebih enakan ketika udah lega semuanya dan ya lu udah jujur gitu loh. Malah lebih nggak lebih deg-degan kalau gue nggak jujur dari awal gitu ya. Betul. Daripada bertahun-tahun nggak jujur, ibaratnya betak duit mak. Lu betak nih kan, aduh deg-degan nih beli, barangnya udah kebeli, aduh. Kagak dit. Tapi
Tapi lu hebatnya gini, dia kan biasanya cowok abis nembak udah kan putusan. Ya. Dan hebatnya si Radit kan udah walaupun ditolak tapi si Radit masih berani untuk ngobrol-ngobrol jadi sebagai temen gitu. Kalau menurut gue Lah, ceweknya yang menurut Hah? gue ceweknya yang ini, yang ngedirect. Iya sih. Enggak gini, menurut gue ceweknya itu nggak mau kayak nggak mau kehilangan lu, nggak mau kehilangan lo as a friend yang dimana dia udah oke gue pengennya cuma pengen temenan doang sama lu dia please ngertiin gue nolak sama lu, gue nggak mau sama lu tapi please gue pengen jadi temen lu aja nih, bukan berarti gue friendzonein lu gitu loh. Karena yang dimana gue tuh lebih nyaman ketika kita nggak ada status, gue bisa deket sama lu, gue bisa jalan sama lu kapan aja, dan gue yakin kita nggak bakal bisa putus, nggak bakal bisa udahan. Karena ketika lu udah jadi dia, lu berantem. Apa? Kalau lu pacaran, lu putus, udah hilang tuh. Iya, tapi kan kalau teman kan bisa baikan lagi, bisa minta maaf lagi kan. Betul. Nggak ada gengsi lah istilahnya. Iya. Soalnya lu ya udah cuman lu gua gitu. Iya. Maaf, oke. Lu minta maaf, oke. Gitu aja. Betul. Tapi gini dia, jangan dari gue ya. Mati. Gue udah tahu nih sebenarnya nih kayaknya nih. Gue tahu nih. Lu harus siap lu punya cowok. Enggak, gini. Ketika dua makhluk hidup yang berbeda jenis kelamin bersatu, hei Anda, di situ tidak mungkin ada perasaannya kembali. Ketika kalau misalnya lu kayak anjir nih, mungkin sekarang kayak masih biasa lah, tapi makin ke depan lu kok kayak temenannya makin over ya, kok gue kayak dispesialin nih sama dia gitu, pasti ada perasaan yang dimana kayak kok gini ya, kok agak over ya, kok agak melewati batas pertemanan nih gitu. Nah di situ lo harus siap nahan diri lu, siap nahan perasaan lu, supaya kayak anjir jangan gue kayak, kalau misalnya lu mikirin the worst case-nya aja gitu, the worst thing. Kalau misalnya gue pacaran, oke, mungkin semua bakal berjalan lancar setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi kayak ya kalau bukan jalannya dari Tuhan, lu kehilangan pacar pertama, yang kedua lu kehilangan teman. Iya, lebih sakit lagi gitu. Menurut gue pasti di saat lu ada berteman dengan lawan jenis lu, pasti di situ ada ya nggak munafik lah, ada perasaan lah pasti gitu. Ya minimal ada rasa tertarik lah gitu kan. Benar. Makanya ya harus siapin diri juga ketika mau bertemanan, temen dekat lo ya, yang sering berinteraksi sama yang beda jenis kelamin gitu, cewek cowok. Dan jujur gue pribadi juga ngerasa bahwa dengan bersahabat kayak gini ada satu resiko yang harus gue tanggung suatu saat nanti, yaitu ketika dia punya cowok lah gitu. Berarti kan gue itu mati, selesai hidup gue anjing. Karena kan berarti gini dong, berarti kalau lu mati ketika dia punya cowok lain, berarti lu belum ikhlas ketika dia cuma jadi temen lu. Nah itu yang berarti harusnya itu yang sekarang harus gue latih, harus gue siapin gitu, harus kayak gue harus siap nih kalau sampai hari itu datang gitu, waktu itu datang gitu, waktu itu. Nah, usahakan jangan bergantungkan diri kepada cewek gitu loh, karena lu punya jalan sendiri, dia bisa happy kenapa lu enggak gitu loh. Carilah kebahagiaan orang kan nggak harus punya pacar, nggak harus cewek. Betul. Iya, benar. Cuman ketika dia punya cowok nanti pun lu berpikir kayak putus gitu. Maksudnya adalah ketika putus sama cowoknya. Ya gitu. Gue tahu mengikhlaskan itu sulit, Dit. Gue tahu, Dit. Yang paling benar, lu dukung di depan mereka buat jadian, tapi lu di belakang lu sholat putuskan mereka, ya Allah. Ya lu mereka hubungan mereka tapi sebagai teman gitu loh. Iya. Cuma kan kita kan nggak tahu nanti dulu kayak gimana kan. Ya apalagi kan kayak susahnya tuh sekarang adalah bukan cuma sekedar sahabatan doang gitu, yang bener-bener support system. Kayak bener-bener orang yang selalu support gue gitu. Apalagi kan bukannya gue mau sombong atau gimana gitu, cuman kayak as an athlete gitu ya. Maksudnya sebagai seorang atlet tuh gue jadi orang yang mental tuh suatu hal yang penting lah gitu untuk lu ngejalanin, kayak lu butuh mental yang ya gini deh,
lu main bola nih, lu main di satu klub klub biasa gitu, klub Everton lah gitu, taruhlah Everton. Terus lu ketemu satu klub gede gitu, klub Real Madrid gitu. Kan pasti ada rasa atau mental lu kayak ngedown karena ngerasa wah mereka jago nih apa segala macam kan pasti ada rasa-rasa kayak gitu. Nah, Iya. buat gue jadi seorang atlet kan gue juga kayak oh gue punya rival nih, gue punya orang yang jadi musuh bebuyutan gue di renang nih gitu kan. Jadi gue ngerasa bahwa oh dia jadi support system gue nih sekarang nih. Dia yang selalu support gue kayak misalnya gue lagi ngerasa jenuh, gue lagi ngerasa gue nggak ada peningkatan segala macam, gue pasti ngomongin ke dia, gue langsung nelfon, gitu kan, gue langsung ngomong, gue lagi gini ini segala macam, menurut lo solusinya apa nih gitu kan. Terus kalau berarti kan gue harus siap untuk kehilangan dia, untuk ngobrol-ngobrol kayak gitu, ketika dia udah punya cowok gitu, karena kan itu ketika dia punya bahaya. cowok, iya kalau dia udah punya cowok, Iya. dia udah punya cowok, and Ngomong itu bukan dia gue. Iya. Makanya itu Din. Iya makanya ketika dia udah punya cowok dan itu bukan gue bakal kehilangan orang yang selama ini buat gue cerita, buat gue ngobrol gitu dong. Makanya itu Dit, yang gue bilang tadi, jangan bergantungkan diri lo sama satu orang aja gitu. Lo Iya, bisa benar. dapat support system dari siapapun gitu loh. Itu baru jalan Bukan ke cewek, bukan cuma ke cewek. Dari yang paling terdekat sama di hidup lu, emak lu kan bisa. Iya, nyokap lu, bokap lu, kita, adik kakak lu. jangan kita jangan kita. Maksudnya ya gitu kan. Kita nggak ada yang tahu gitu. Ini never know. Ini dikat aja ya. Gue sih saranin dikat. Ntar ada gitu. Ya. Kalau lah. Ya, yang Ada bahaya tuh nama tahan yang bahaya tuh lu kayak udah curhat gitu kan kalau misalnya lagi down kayak ini gue lagi down nih bla bla bla. Nah, terus tiba-tiba dia punya cowok. Ya lu sebagai cowok juga kalau misalnya punya cewek lebih ya kayak lu bilang tadi kan, lu kalau misalnya ada cewek lu lebih asik dibanding sama temennya dibanding sama lu kan lu sedih juga ya, kesel juga kan. Lu pasti nyadar juga anjing nih kalau misalnya gue curhat sama dia nanti gimana cowoknya, perasaan cowoknya gitu kan. Iya benar. Yang intinya sih itu kayak lu kayak aduh anjing lu gak punya lagi bangsa gila gitu kan. Elah gitu. Itu sih yang mengecewakan ya, yang menyedihkan. Makanya jangan inilah, support system bisa datang dari mana aja sih. Cari Sistem menurut gue juga nggak harus cuma satu, bisa banyak kan. Dan nggak mesti sama cewek, nggak mesti orang yang kita suka. Tapi kan yang gue ngerti dari itu kan support system kan nggak selalu nggak segampang itu gitu nyarinya. Benar. Makanya gini loh, kalau misalnya lu udah punya pola pikir kalau misalnya dia punya cowok nanti gue gimana, ya berarti harus dari sekarang harus coba mulai membiasakan diri untuk mencari. Iya, coba aja. Karena lu udah tahu nih pikiran lu ke depannya gimana nih, lu punya gambaran kalau misalnya dia udah punya cowok gimana segala macam. Nah dari diri lu sendiri, lu juga udah tahu kan kalau dia nggak bakal bisa sama dia kemungkinan nggak bakal bisa sama lu gitu kan. Iya. Lu udah tahu itu dan kemungkinan satu saat dia bakal sama orang lain gitu. Iya. Mungkin sudah mencari. Yang mencari. Itu satu hal yang harus gue siapin gitu. Iya makanya. Dan kan support system tuh bukan cuma yang sekedar gue mau latihan atau gue mau tanding, semangat ya Dit latihannya, semangat ya tanding. Yang cuma sekedar kayak gitu doang gitu. Maksudnya gue pribadi gue ngalamin hal itu. Gue mau tanding, gue mau latihan tuh banyak yang ngomong kayak gitu. Maksudnya banyak, semangat ya Dit, semangat ya Dit. Dan bukan gue nggak mengapresiasi orang-orang kayak gitu ya, enggak. Maksudnya gue apresiasi orang-orang kayak gitu. Tapi bukan berarti mereka support system gue. Bukan berarti dia support system gue. Buat gue pribadi, support system itu adalah orang yang bukan cuma mensupport lu ketika lu mau tanding atau ketika lu lagi ada di atas, tapi juga orang yang bisa ngertiin rutinitas lu. Maksudnya misalnya dia ngajak gue jalan, tapi gue nggak bisa karena gue latihan, dan dia bisa ngertiin hal itu. Terus atau ketika gue lagi ngedown banget, gue lagi jatuh banget, gue lagi jenuh banget, misalnya gue lagi tanding tapi gue nggak dapet performa gue yang nggak dapet performa terbaik gue, dia jadi orang yang nanya kayak lu kenapa, lu lagi ngerasakan apa yang lagi lu pikirin dan segala macam. Buat gue support system tuh yang kayak gitu. Dan bener kayak kata lu pada, support system tuh bisa lu dapetin dari banyak hal, dari banyak orang bahkan gitu kan sebenarnya. Dan tapi buat gue sekarang dia jadi salah satu support system terbaik buat gue gitu ya. Maksudnya dia salah satu support system terbaik buat gue gitu. Karena dia adalah orang yang bener-bener
selalu ada buat gue, yang selalu bukan cuma sekedar nyemangatin gitu. Bahkan dia tipikal orang yang kayak nanya, gimana latihan hari ini? Jujur itu satu hal yang menurut gue kayak, lu kalau ditanyain hari lu gimana hari ini, itu sesuatu hal yang kayak bikin lu senang banget gak sih? Mungkin karena orang itu betul. spesial juga sih, makanya lu Iya bisa sih, bilang ditambah itu dia juga support system spesial gitu. gitu. Karena itu orang itu spesial. Jadi ya misalnya nih kita bertiga nih ngomong, lu lagi pengen renang, semangat ya Radit. Pasti lu kayak, ya, thank you. Coba kalau dia ngomong, Pasti Iya, bakal iya. semangat beda. ya Dit, cuma gitu loh, Dit semangat ya Dit. Gue paham. Gitu loh kan. Itu Sama baru, ini "Ayo semangat ya kan, Radit," gitu. Radit itu Video, berpikir ngeliat kayak gitu. Iya, support system benar-benar. yang menurut dia support system itu ketika ada orang yang spesial sih menurut Radit. Jadi kayak keep in touch terus sama si Radit terus-terusan. Ya ibaratnya kayak gebetan lu lah gitu loh. Karena ya si Radit nganggap dia spesial. Nah, tapi gue ada satu ini sih, gue ada satu apa itu namanya? Oh, jangan. Satu Oh, satu sosok sosok. yang bisa lu jadiin apa namanya? Pegangan. Bukan apa itu namanya? Support system. Allah deh. Allah itu maha benar. Oh. Allah itu maha penyayang. Terus apa lagi Neil? Lihat, dia aja sampai keluar langsung off cam loh. Allah. Lanjutin Neil. Biar nanti kalau ada masalah Daniel aja, gue gak ikutan deh. Lu udah mulai ini tertarik untuk join. Maksud gue adalah Oh, ya Allah itu maha tahu lah apa yang lu butuhkan gitu. Maksudnya kenapa lu menyerahkan semua keluh kesah lu kepada manusia yang dimana Allah itu punya semuanya gitu. benar. Itu kayak ya itu yang utama buat gua dan pasti gitu. Cuman bukan berarti Allah itu enggak, buat gua hasbi Allah. Cukup Allah gitu kan. Tapi kadang kan kalau lu ngelihat misalnya lu curhat sama Allah, yang asik dari curhat sama Allah itu adalah ketika lu curhat, lu nggak langsung dapat balasan gitu. Karena kan kalau lu dapat balasan kadang lu bisa jadi makin overthinking, makin kepikiran dan segala macam kan. Tapi kalau lu curhat sama Allah kan nggak langsung nih dapat balasannya. Cuma cara Allah ngasih tahu jawaban itu kan lewat seseorang bisa, atau lewat mimpi bisa, lewat banyak hal gitu. Betul. Nah, support system adalah salah satu jalan atau salah satu cara dari Allah untuk memberitahu gua sesuatu yang gua minta atau sesuatu yang gua tanyain gitu ke Allah. Jadi bukannya gue bergantung, ini emang agak susah sih, tapi bukannya gue bergantung 100% ke manusia, tapi gue bergantung penuh kepada Allah bukan lewat sih, lebih apa ya bahasanya ya, tapi Gini, perantaranya manusia gitu. Mungkin dijawab, mungkin ya nggak tahu benar atau enggak. Misalnya gini, lu tetap curhat sama Tuhan lu gitu kan. Yeah. Tapi kadang kita tetap perlu balasan gitu. Nggak sih kayak apa perlu respon langsung gitu kan. Kayak perlu benar-benar physically gitu. Ya iya lu nggak masalah curhat sama itu kan. Terus tapi lu tetap butuh physically untuk mendengar orang gitu kayak ini gue butuh temen dengar gitu kan. Nah itu lu bergantung. Iya lu bergantung dengan si kawan lu itu gitu. Nah itu mungkin ke situ kali ya. Lu utama tetap ke Tuhan gitu. Tapi kadang ya kita butuh teman lah gitu. Butuh teman untuk bercerita gitu kan. Butuh orang didengar. Mungkin butuh langsung saran gitu kan. Langsung ke kuping kita gitu kan. Kadang kan lebih enak gitu. Mungkin gitu kan ya. Benar-benar. Tapi menurut gue sih gini. Harus realistis gitu loh. Apa yakin itu dari Tuhan gitu loh. Maksud gue mungkin apa yang lu lihat itu menurut lu benar buat lu gitu. Baik buat lu. Tapi kalau misalnya menurut Tuhan tidak baik gimana? Iya. Tentu menurut lu baik, menurut Tuhan baik juga gitu loh. Balik lagi ke orangnya masing-masing gitu kalau. Ya. Makanya kan gue nggak bergantung. Nih kata-kata gue nggak bergantung itu adalah ketika gue curhat nih sama seseorang, terus dia ngasih tuh gue, misalnya gue curhatin satu hal, dia ngasih gue 3 nasihat nih. Nggak dengan 3 nasihat itu gue telan mentah-mentah. Gue tafsirin lagi dari diri gue telaah lagi ini bener nggak ya, kira-kira ini hal yang tepat nggak sih gitu. Dan ketika menurut gue itu adalah hal yang tepat atau oh ini bener nih gitu, lalu gue terapin,
Ya itu berarti kan dari Tuhan dong. Maksudnya kan itu kan berarti kebaikan gitu, dan dan segala kebaikan datangnya dari Tuhan gitu kan maksudnya. Jadi bukan berarti gue bergantung dengan manusia terus segala nasihat yang dia kasih gue terapin dan gue telan mentah-mentah gitu aja gitu loh maksudnya. Tapi menurut gue sih, walaupun Tuhan udah ngasih dan Tuhan ambil lagi, Tuhan nggak bakal ini sih, kayak nggak bakal ninggalin lah. Kalau Tuhan udah ngasih A, udah Tuhan udah janjiin, ya Tuhan pasti bakal ganti lagi dengan yang baru. Tentunya Dan lebih yang baik. baik lagi. Iya sih benar. Oke, jadi pembahasan kita makin agak religius ke sini karena agak-agak gitu ya. Jadi karena Sudah kalau udah malam makin ya, religius biasanya juga kita sepertinya udah harus masuk segmen yang lain gitu. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu podcast malam hari ini, podcast kali ini. Thank you banget buat Daniel, Dio, Alvin udah datang ke RAD Podcast. Walaupun dengan kondisi online gini sangat tidak memadai gitu. Ya semoga kendala teknis especially dari gua juga bisa cepet-cepet terbenarkan lah pokoknya. Semoga bisa podcast offline lagi gitu ya. So thank you banget buat semuanya, thank you banget yang udah nonton. So this is RAD Podcast, peace out.